Pada tanggal 31 Agustus 1997, dunia digemparkan oleh berita duka meninggalnya Putri Diana, Princess of Wales, dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di terowongan Pont de l'Alma, Paris. Putri yang begitu dicintai ini tewas bersama kekasihnya, Dodi Al-Fayed, dan sopir mereka, Henry Paul. Meski penyelidikan resmi menyatakan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol serta kejaran paparazzi, berbagai teori konspirasi terus bermunculan. Banyak yang meyakini bahwa kejadian ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah aksi yang telah direncanakan. Apa yang terjadi sebenarnya? Sosok Putri Diana. Diana Frances Spencer, yang lebih dikenal sebagai Putri Diana, lahir pada 1 Juli 1961. Ia menikah dengan Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris kala itu, pada tahun 1981. Pernikahan mereka yang megah di Katedral Saint Paul menjadi sorotan dunia, ditonton oleh jutaan orang, dan mengukuhkan Diana sebagai salah satu figur paling terkenal di dunia. Selama masa pernikahannya, Diana menjadi sosok yang begitu populer dan sangat diidolakan karena keanggunan, pesona, dan dedikasinya terhadap berbagai kegiatan kemanusiaan. Ia dikenal luas atas kampanye melawan ranjau darat dan upayanya meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS. Sayangnya, di balik gemerlap popularitas itu, pernikahan Diana dan Pangeran Charles diwarnai berbagai masalah. Rumor perselingkuhan serta ketidakcocokan kerap menghantui hubungan mereka, hingga akhirnya keduanya resmi bercerai pada tahun 1996. Setelah perceraiannya, Diana tetap menjadi sorotan media, baik karena aktivitas kemanusiaannya yang terus berlanjut maupun kehidupan pribadinya yang sering menjadi bahan spekulasi. Pada saat kematiannya, Diana diketahui sedang menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, seorang pengusaha Mesir, dan hubungan mereka disebut-sebut sedang menuju ke arah yang lebih serius. Kronologi malam tragedi. Paris, kota cinta, dipenuhi gemerlap malam yang indah pada tanggal 30 Agustus 1997. Namun, malam itu menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang mengguncang dunia. Sebuah tragedi yang merenggut seorang wanita yang dicintai jutaan orang, Putri Diana. Diana dan Dodi Al-Fayed berada di Paris hari itu, mencoba menikmati momen kebersamaan di tengah sorotan media yang tiada henti. Paparazzi terus membayangi mereka, menunggu momen untuk mendapatkan gambar yang berharga. Hubungan mereka menjadi sorotan dunia, dan malam itu, mereka hanya ingin kabur dari semua perhatian yang tak pernah usai itu. Mereka meninggalkan Ritz Paris pada pukul 12.20 malam, sebuah keputusan yang diambil untuk menghindari kerumunan paparazzi yang mengepung hotel. Menggunakan Mercedes-Benz hitam, mereka berharap bisa sampai ke tujuan dengan aman. Henry Paul, kepala keamanan Ritz, berada di balik kemudi. Bersamanya, ada Trevor Rhys-Jones, pengawal pribadi, yang duduk di kursi depan. Namun, tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Beberapa paparazzi sudah menunggu di luar hotel. Begitu mobil melaju, mereka mengikuti. Kilatan lampu kamera terus menyala, mengganggu pandangan Henry Paul. Mobil melaju semakin cepat dan berusaha menghindari pengejaran paparazzi sialan tersebut. Pukul 12.23 malam, mereka memasuki terowongan Pont de l'Alma. Jalanan licin, kecepatan mobil mencapai lebih dari 100 km per jam, jauh melampaui batas kecepatan. Tapi sesuatu terjadi. Di dalam terowongan, mobil kehilangan kendali. Dan dalam hitungan detik, mobil itu menghantam pilar ke-13. Dentuman keras menggema di terowongan. Henry Paul dan Dodi Al-Fayed tewas seketika. Trevor Rhys-Jones, meskipun terluka parah, masih bernapas. Dan di kursi belakang, Putri Diana terluka kritis. Petugas darurat tiba beberapa menit kemudian. Mereka menemukan Diana dalam kondisi yang mengenaskan, namun masih hidup. Dengan penuh perjuangan, mereka membawanya ke rumah sakit Pitié-Salpêtrière. Dokter bekerja tanpa henti, mencoba menyelamatkan nyawanya. Tapi luka yang dialaminya terlalu parah. Pendarahan internal yang hebat akhirnya merenggut nyawa Diana pada pukul 4 pagi. Dunia pun terbangun pada kenyataan pahit, sang putri rakyat telah tiada. Malam itu, sebuah tragedi terjadi, namun misterinya baru saja dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di terowongan itu? Benarkah ini hanya kecelakaan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Itulah awal dari cerita panjang yang terus dibicarakan hingga kini.
Sebuah cerita yang tak hanya tentang tragedi, tetapi juga tentang konspirasi yang membayangi kematian seorang ikon dunia. Hasil penyelidikan resmi. Penyelidikan resmi dimulai dengan mencoba merangkai kembali potongan-potongan puzzle dari malam yang tragis tersebut. Penyelidikan pertama dilakukan oleh pihak berwenang Prancis. Dalam waktu singkat, mereka menemukan fakta mengejutkan. Henry Paul, pengemudi mobil, terbukti mengemudi dalam keadaan mabuk. Tes darah menunjukkan tingkat alkohol dalam tubuhnya 3 kali lipat dari batas legal. Tidak hanya itu, jejak antidepresan dan obat penenang juga ditemukan di tubuhnya. Gabungan alkohol dan obat-obatan ini diduga membuat Henry kehilangan kendali saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Namun, itu belum cukup menjelaskan semuanya. Di sisi lain, para paparazzi yang mengejar mobil malam itu juga mendapat sorotan tajam. Apakah mereka yang menyebabkan kecelakaan? Mereka ditahan untuk diinterogasi, tapi hasilnya tidak ada bukti kuat yang mengaitkan mereka secara langsung dengan kecelakaan tersebut. Meskipun perilaku mereka dinilai tidak bertanggung jawab, mereka tidak bisa dijerat hukum. Pada 1999, penyelidikan Prancis resmi ditutup. Kesimpulannya, kematian Diana adalah akibat kecelakaan tragis yang disebabkan oleh pengemudi yang mabuk dan tekanan dari paparazzi. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Inggris, yang merasa kehilangan besar atas sosok Diana, memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Operasi Pejet, nama kode untuk penyelidikan ini, dimulai pada 2004. Dengan dana jutaan pound dan ratusan saksi, Inggris bertekad mengungkap kebenaran. Setelah bertahun-tahun, hasilnya diumumkan pada 2008. Kesimpulannya tetap sama, ini adalah kecelakaan tragis, bukan bencana. Tidak ada bukti bahwa ada konspirasi dari keluarga kerajaan, dinas intelijen, atau pihak manapun. Namun, apakah itu cukup untuk memadamkan rasa penasaran publik? Tentu saja tidak. Teori konspirasi yang terus mengikuti tragedi Putri Diana. Tragedi kematian Putri Diana memang telah dinyatakan sebagai kecelakaan. Namun, bagi sebagian orang, cerita itu tidak cukup. Terlalu banyak pertanyaan yang tak terjawab, terlalu banyak kebetulan yang terasa janggal. Inilah yang memicu lahirnya berbagai teori konspirasi terkait tragedi ini. Mari kita mulai dari teori pertama, yang paling banyak dibicarakan, keterlibatan keluarga kerajaan. Ada yang percaya bahwa kematian Diana adalah bagian dari plot rahasia keluarga kerajaan Inggris. Mengapa? Diana adalah seorang wanita yang terlalu berani. Dia tidak takut berbicara. Bahkan ketika itu berarti mengungkap rahasia-rahasia gelap yang melibatkan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Dalam wawancara terakhirnya, Diana sendiri pernah berkata, "Saya mungkin akan mati dalam kecelakaan mobil." Sebuah peringatan atau firasat? Teori ini menyebutkan bahwa keluarga kerajaan merasa Diana menjadi ancaman, terutama karena hubungannya dengan Dodi Al-Fayed. Ada yang mengklaim bahwa mereka tidak ingin seorang pewaris tahta, William atau Harry, memiliki seorang ayah tiri yang Muslim. Sebuah teori yang mengguncang banyak pihak, namun hingga kini tidak pernah terbukti. Teori berikutnya lebih mengejutkan, keterlibatan MI6, Badan Intelijen Inggris. Pendukung teori ini percaya bahwa MI6 mungkin bekerja di bawah perintah tertentu untuk memastikan Diana diam selamanya. Beberapa saksi bahkan melaporkan melihat cahaya silau di dalam terowongan sebelum kecelakaan terjadi. Cahaya yang diduga sengaja digunakan untuk membutakan Henry Paul. Tapi, benarkah ini ulah agen rahasia? Namun, ada lagi teori yang lebih spesifik. Dodi Al-Fayed diduga menjadi target sebenarnya, dan Diana hanya korban dari situasi ini. Mohammed Al-Fayed, ayah Dodi, secara terbuka menyatakan bahwa kecelakaan itu adalah hasil konspirasi besar untuk menghentikan hubungan mereka. Apakah ada alasan politik atau ekonomi di baliknya? Atau hanya sekadar kebencian terhadap keluarga Al-Fayed? Teori-teori ini semakin rumit dengan berbagai kejanggalan yang ditemukan. Seperti, mengapa kamera CCTV di terowongan Pont de l'Alma tidak merekam kejadian? Mengapa butuh lebih dari 1 jam untuk membawa Diana ke rumah sakit, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh? Dan yang paling mengundang tanya, apakah Henry Paul benar-benar mabuk, atau hasil tes darahnya sengaja dimanipulasi? Para pendukung teori ini percaya bahwa ada upaya untuk menutupi sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Meski pada akhirnya,
teori-teori ini tidak pernah terbukti. Pemakaman Putri Diana. 6 September 1997, jutaan orang turun ke jalan, sementara lebih dari 2,5 miliar orang menyaksikan melalui televisi. Peti matinya dihiasi dengan bendera kerajaan dan bunga mawar putih, dibawa melewati kerumunan yang menangis dan melambaikan tangan terakhir untuk sang putri. Di belakang peti, dua anak laki-laki kecil berjalan, William dan Harry, dengan kepala tertunduk, mengikuti ibunya ke tempat peristirahatan terakhir. Momen itu menjadi salah satu gambar paling memilukan yang pernah terekam, melambangkan kesedihan yang dirasakan oleh seluruh dunia. Dalam pidatonya, Earl Spencer, adik Diana, memberikan kata-kata yang menggugah hati. Dia berjanji bahwa warisan Diana akan terus hidup melalui anak-anaknya. Kata-kata itu menjadi janji yang terpenuhi hingga hari ini. Setelah kematiannya yang tragis, dunia tidak hanya berduka atas seorang putri. Dunia kehilangan sosok yang membawa harapan, cinta, dan kebaikan di tengah gemuruh kekuasaan dan kemewahan. Diana bukan sekadar Putri Wales. Dia adalah putri di hati rakyat, seorang wanita yang memahami penderitaan, menjangkau yang terlupakan, dan memberikan suara bagi mereka yang tak didengar. Selama hidupnya, Diana memecahkan banyak hal tabu. Dia adalah bangsawan pertama yang berjabat tangan dengan pasien AIDS tanpa sarung tangan, di masa ketika penyakit itu masih diselimuti stigma besar. Dia berjalan di ladang ranjau untuk mengingatkan dunia tentang bahayanya. Diana menginspirasi banyak orang untuk peduli, untuk melihat kemanusiaan di atas segalanya. Kisah Putri Diana bukan hanya tentang tragedi. Ini adalah cerita tentang cinta, keberanian, dan perubahan. Dalam hidupnya yang singkat, Diana mengajarkan kepada dunia bahwa status dan kekuasaan tidak ada artinya tanpa kasih sayang. Dia menunjukkan bahwa satu orang bisa membuat perbedaan, bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik jika kita peduli kepada sesama. Dan meskipun dia telah pergi lebih dari 2 dekade, nama Diana tetap bergema di hati kita. Sebuah bukti bahwa cinta dan kebaikan bisa melampaui waktu, melampaui kehidupan itu sendiri. Selamat jalan, Putri Diana. Warisanmu akan terus hidup dalam setiap jiwa yang tersentuh oleh kisahmu.